Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyagian Pratama. Di sini saya akan melanjutkan sedikit materi dari mata kuliah manajemen mutu. Berikut adalah beberapa aspek penting quality control atau kontrol kualitas dalam proyek konstruksi, di mana yang pertama ada memastikan keselamatan. Memastikan bahwa material, desain, dan metode konstruksi memenuhi standar keselamatan sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan kegagalan struktur yang dapat membahayakan pekerja maupun pengguna bangunan. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memastikan hasil proyek sesuai spesifikasi dan berkualitas tinggi, QC membantu memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka. Kemudian yang ketiga, pengendalian biaya. Mencegah kesalahan dalam proses konstruksi seperti penggunaan material yang tidak sesuai atau pekerjaan ulang akibat cacat. Hal ini membantu menghemat biaya dan waktu proyek secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Memastikan bahwa proyek konstruksi mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku, termasuk kode bangunan, lingkungan, dan keselamatan kerja, sehingga menghindari sanksi hukum. Kemudian yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Proyek dengan kualitas tinggi yang konsisten memberikan reputasi baik bagi perusahaan konstruksi, meningkatkan daya saing di pasar, dan menarik lebih banyak pelanggan serta peluang bisnis. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrol kualitas pada proyek, di mana yang pertama manajer proyek. Bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi proyek, termasuk memastikan bahwa sumber daya tersedia untuk menjalankan fungsi QC. Mereka juga berperan dalam mempekerjakan kontraktor yang berkualitas, mengawasi pelaksanaan QC, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar kualitas yang disepakati. Kemudian yang kedua, tim kontrol kualitas. Tim kontrol kualitas yang berdedikasi melaksanakan inspeksi, pengujian, dan audit selama berbagai fase proyek. Mereka mengidentifikasi penyimpangan dari standar dan mengusulkan tindakan perbaikan. Tim bekerja sama dengan manajer proyek dan departemen lain untuk memastikan kualitas. Lalu yang ketiga, perencana atau insinyur. Bertanggung jawab atas perencanaan teknis proyek, termasuk desain dan spesifikasi teknis yang menjadi acuan QC. Mereka memastikan bahwa rencana memenuhi standar keselamatan, regulasi, dan efisien yang diperlukan. Lalu yang keempat, kontraktor dan subkontraktor. Kontraktor utama bertugas mengelola pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi dan standar kualitas. Subkontraktor melaksanakan pekerjaan spesifik dan keahlian tertentu. Keduanya harus memiliki program manajemen kualitas yang efektif untuk memastikan hasil kerja sesuai harapan. Kemudian yang kelima, pemasok. Pemasok menyediakan material dan peralatan yang digunakan dalam proyek. Mereka harus memastikan bahwa produk yang dikirim memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan oleh kontrak proyek. Kemudian yang terakhir, yang keenam, klien dan pengguna akhir. Meskipun klien dan pengguna akhir tidak terlibat langsung dalam proses pengendalian mutu, masukan dan umpan balik mereka sangat berharga. Persyaratan dan harapan mereka menjadi dasar bagi sasaran mutu proyek. Komunikasi rutin dan keterlibatan pelanggan memastikan keselarasan dan kepuasan. Lalu berikut ada beberapa cara atau berbagai cara kontrol kualitas dalam konstruksi, di mana mulailah dengan anggota tim yang tepat. Carilah kontraktor, subkontraktor, dan pemasok yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik dengan rekam jejak dalam memberikan pekerjaan berkualitas tinggi. Kemudian ada tetapkan ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal. Sangat penting untuk menetapkan ekspektasi kualitas dengan pemasok dan vendor sebelum proyek dimulai. Ini termasuk menentukan standar kualitas untuk material, jadwal pengiriman, dan detail di depan lainnya. Adapun yang ketiga, pilih material yang sesuai. Material berkualitas sangat penting untuk mencapai kontrol kualitas dalam konstruksi. Pastikan semua material memenuhi standar yang ditentukan dan dikirim tepat waktu. Kemudian ada pastikan keselamatan dan kepatuhan. Keselamatan sangat penting dalam menjaga kontrol kualitas. Pastikan semua pekerja mengikuti protokol keselamatan dan mematuhi kode dan peraturan bangunan. Kemudian yang terakhir, lakukan audit dan pengujian. Audit dan pengujian rutin dapat membantu mengidentifikasi masalah apapun yang mungkin terlewatkan selama konstruksi. Hal ini memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat untuk mempertahankan kendali mutu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.